Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Manajemen C sore semester 5 mata kuliah studi kelayakan bisnis. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang aspek pasar dan pemasaran. Next. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Ahmad Habibi dengan NIM 207. Yang kedua yaitu saya sendiri dengan NIM 231. Yang ketiga Eka Firnanda Ramadhani dengan NIM 256. Yang keempat Ade Reza Ihsani dengan NIM 240. Yang kelima Muhammad Arif dengan NIM 215. Dan yang terakhir Muhammad Akbar Harliansyah. Next. Pembahasan. Yang pertama yaitu aspek pasar dan pemasaran. 2. Kinerja karyawan. Yang ketiga segmentasi. Yang keempat aspek teknis dan teknologi. Yang kelima penentuan lokasi bisnis. Dan yang terakhir strategi bauran pemasaran meliputi produk, harga, tempat, dan promosi. Next. Aspek pasar dan pemasaran. Tujuan aspek pasar dan pemasaran yaitu untuk menguji serta menilai sejauh mana pemasaran dari produk yang dihasilkan dapat mendukung pengembangan usaha atau proyek yang direncanakan. Faktor utama yang perlu dinilai dalam aspek pasar dan pemasaran yaitu 1. Jumlah permintaan produk di masa lalu dan masa kini serta kecenderungan permintaan di masa yang akan datang. Selanjutnya, berdasarkan pada angka proyeksi atau perkiraan berapa besar kemungkinan market space atau market potensial yang tersedia di masa yang akan datang. Selanjutnya, berapa besar market share yang direncanakan berdasarkan pada rencana produksi. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang mungkin mempengaruhi permintaan di masa yang akan datang. Lalu strategi apa saja yang perlu dilakukan dalam meraih market yang telah direncanakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Selanjutnya yaitu kinerja karyawan. Segmentasi pasar yaitu kegiatan membagi suatu pasar ke dalam kelompok yang berbeda-beda. Masing-masing kelompok tersebut terdiri dari konsumen yang mempunyai ciri atau sifat yang sama atau hampir sama. Setiap kelompok konsumen dapat dipilih sebagai suatu pasar sasaran yang akan dicapai dengan strategi marketing mix yang berbeda. Segmentasi pasar dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa variabel berikut. Yang pertama yaitu segmentasi berdasarkan geografi. Yang kedua segmentasi berdasarkan demografi atau sosioekonomi. Yang ketiga segmentasi berdasarkan psikologis. Yang terakhir segmentasi berdasarkan tingkah laku. Aspek teknis dan teknologi. Jika analisis pasar dan pemasaran menunjukkan sebuah ide bisnis layak untuk dijalankan, maka jangka berikutnya adalah menjawab pertanyaan apakah bisnis tersebut secara teknis dapat dijalankan atau tidak. Meskipun berdasarkan aspek pasar dan pemasaran suatu bisnis layak dijalankan, tetapi jika secara teknis tidak dapat dijalankan dengan baik, maka investasi sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Hal ini disebabkan bisnis sering sekali mengalami kegagalan karena tidak mampu menghadapi masalah-masalah teknis. Julianto 2010. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, penentuan lokasi bisnis. Lokasi bisnis adalah lokasi di mana bisnis akan dijalankan, baik lokasi untuk lahan pabrik maupun lokasi untuk perkantoran atau bisa disebut administrasi. Lokasi bisnis mempunyai pengaruh yang besar terhadap biaya operasional dan biaya investasi. Penentuan lokasi bisnis yang salah akan menimbulkan beban tak terbatas bagi perusahaan.
Penentuan lokasi bisnis ditentukan oleh beberapa variabel yang dapat digolongkan menjadi variabel utama, primer, atau variabel pendukung, yaitu sekunder. Strategi bauran pemasaran. Pasar adalah jumlah seluruh permintaan barang atau jasa oleh pembeli-pembeli potensial. Sedangkan pemasaran merupakan sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, untuk menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Bauran pemasaran merupakan kombinasi dari 4 variabel yang merupakan inti dari sistem pemasaran yang dapat dikendalikan oleh perusahaan. Variabel-variabel tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok utama yang dikenal sebagai 4P, yaitu product, price, promotion, dan tempat distribusi. Selanjutnya, produk adalah suatu yang bisa ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian pembelian, pemakaian, atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan. Berdasarkan tujuan pemakaian barang dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu barang konsumsi dan barang industri. Barang konsumsi adalah barang yang dibeli dengan tujuan untuk langsung dikonsumsi. Sedangkan barang industri adalah barang yang dibedakan dengan tujuan untuk diproses lagi untuk kepentingan industri. Barang konsumsi, barang konvenien, pasta gigi, permen, sampo, sabun, barang shopping, baju, sepatu, peralatan rumah tangga, barang spesial, barang antik, mobil mewah. Selanjutnya barang industri, bahan baku ketela pohon untuk membuat tepung tapioka, bahan setengah jadi tepung terigu untuk membuat roti, perlengkapan operasi pelumas untuk mesin, instalasi mesin penggiling padi, mesin cetak, peralatan ekstra gerobak dorong skop. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kesimpulan, pasar merupakan tempat berkumpulnya para pedagang atau penjual yang menawarkan barang ataupun jasa kepada para pembeli yang merupakan keinginan dan kemampuan untuk memiliki barang dan jasa tersebut hingga terjadinya kesepakatan transaksi atau transfer atau kepemilikan barang atau kenikmatan jasa. Struktur pasar yang ada bisa dikelompokkan ke dalam atau menjadi 1. Pasar persaingan sempurna, 2. Pasar beli, 3. Pasar oligopoli, 4. Pasar persaingan monopolistik. Secara khusus dalam aspek pasar dan pemasaran, bahwa tujuan perusahaan baik perusahaan dagang ataupun jasa untuk memproduksi atau memasarkan produknya dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan penjualan dan bahasa dan laba. Yang kedua, memperbesar market share. Yang ketiga, untuk mengurangi saingan. Yang keempat, untuk menaikkan prestis produk tertentu di pasaran. Dan yang terakhir, untuk memenuhi pihak-pihak tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan apabila ada pertanyaan, silakan diajukan di kolom komentar di link YouTube. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.